Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Perenungan firman Tuhan melalui MTPJ edisi tanggal 5 sampai 11 Oktober 2025 yang menjadi pembacaan dan perenungan kita diambil dalam kitab Mazmur 144 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan lagi untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman. Kami bersyukur karena dengan mendengarkan firman, maka kami semakin mengerti, kami semakin memahami dan mengenal maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan, Mazmur 144 ayat 1 sampai 15, diberi judul Nyanyian Syukur Raja dari Daud. Terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur, dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Ya Tuhan, takutkanlah langit-Mu dan turunlah, sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap, lontarkanlah kilat-kilat dan serakkanlah mereka, lepaskanlah panah-panah-Mu sehingga mereka kacau. Ulurkanlah tangan-Mu dari tempat tinggi, bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagi-Mu. Dengan gambus 10 tali aku hendak bermazmur bagi-Mu. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud hamba-Mu. Bebaskanlah aku daripada pedang celaka dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudahnya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Semoga gudang-gudang kita penuh mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang-padang kita. Semoga lembu sapi kita syarat. Semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan yang menjadi pembacaan kita dalam kitab Mazmur 144 ayat 1 sampai 15.
yang diberi tema berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Saudara-saudara, sehebat-hebatnya kita, tidaklah lebih hebat dari Tuhan kita. Sekuat-kuatnya kita, tidak lebih kuat dari Tuhan kita. Dan sepintar-pintarnya kita juga, tidak lebih pintar dari Tuhan kita. Saudara-saudara, kalau ungkapan ini menjadi sebuah pengakuan dalam diri kita, maka tidak mungkin kita akan mengandalkan kekuatan, kepintaran, dan kehebatan kita. Karena kita tahu tidak ada apa-apanya kita ini dibandingkan dengan Tuhan. Dan memang Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Dan tidak juga bisa disamai dengan siapapun. Ketika kita mengaku bahwa Tuhan lebih hebat, lebih kuat, lebih pintar dari kita, maka ini juga yang akan membuat kita nantinya akan memiliki ketergantungan kepada Tuhan. Bukan kepada diri kita, bukan juga kepada orang lain, termasuk kepada apapun yang kita punyai. Nah, hal ini yang disadari betul oleh seorang pemazmur Daud. Sehingga ada ungkapan Daud di ayat yang pertama, di mana ungkapan ini adalah sebuah pengakuan bahwa Daud bisa berperang, Daud bisa mengalahkan musuh-musuhnya, Daud bisa selamat dari kejaran musuh karena Tuhan yang mengajari tangannya untuk bertempur. Dan Tuhan yang mengajari jari-jarinya untuk berperang. Saudara-saudara, memang Daud dikenal dengan kehebatannya dalam berperang. Ia cerdik, ia gesit, ia pintar berstrategi, sehingga ia lolos dari kejaran Saul, tetapi juga dengan semua musuh-musuhnya. Namun di sini, dengan apa yang diungkapkan oleh Daud di ayat yang pertama, sebenarnya adalah bentuk penonjolan kepada Tuhan dan bukan kepada dirinya sendiri. Daud mau katakan, bukan ia yang hebat, tapi Tuhannya yang hebat. Ia memang berstrategi, tapi Tuhan yang membantu dia dalam berstrategi. Bukan ia yang cerdik, tapi Tuhan yang memberi kepintaran kepadanya. Jadi Daud adalah contoh orang yang tidak menonjolkan kehebatan, kepintaran, kekuatan, tapi kuncinya di sini ada pada Tuhan. Makanya ia katakan bahwa Tuhan itu tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kota bentengku, penyelamatku. Dan karena Daud menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya, kubu pertahanannya, kota bentengnya, dan penyelamatnya, sehingga kita melihat ayat yang ketiga, fokus Allah tertuju kepada manusia. Dikatakan di sana, ya Tuhan, apakah manusia sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya. Artinya di sini manusia itu terbatas adanya, makanya butuh Tuhan untuk memperhatikan dan memperhitungkan manusia. Sehingga ayat yang keempat di sana dikatakan bahwa manusia itu terbatas dan fana.
Karena manusia itu terbatas dan fana, maka butuh Tuhan untuk memperhatikan dan memperhitungkannya. Saudara-saudara, mengapa fokus Allah kepada manusia? Karena manusia mau menjadikan Tuhan juru selamatnya. Karena manusia mau mengakui Allah ialah Tuhan. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keberhasilan dan kemenangan Daud disebabkan Tuhan yang berkuasa atas alam ciptaannya dan bisa memakai apapun juga. Kita lihat penjelasan ayat 5-7. Tuhan bisa pakai langit, Tuhan bisa pakai gunung, Tuhan bisa pakai kilat, Tuhan bisa pakai panah, Tuhan bisa pakai banjir. Untuk menjadi media atau alat untuk bisa berperang mengalahkan musuh-musuh yang ada. Saudara-saudara, yang luar biasa dari Daud, bahwa semua capaian itu tidak membuat Daud berubah menjadi orang yang sombong, orang yang congkak dan tinggi hati. Tapi justru ia adalah pribadi yang sama, yang tetap rendah hati. Sementara ada banyak orang yang kita saksikan bahwa di saat belum punya apa-apa, di saat belum punya jabatan atau kedudukan, di saat belum punya uang banyak atau kekayaan, hidup masih susah atau miskin, maka pribadinya menunjukkan orang yang biasa-biasa saja, atau ya katakanlah rendah hati. Tapi pas ketika punya sesuatu, punya jabatan kedudukan, punya kekayaan, punya ketenaran, maka banyak sekali orang yang pada akhirnya tadinya rendah hati kemudian berubah menjadi orang yang sombong dan tinggi hati. Saudara-saudara, kita juga melihat bahwa banyak orang sekarang ini suka memamerkan keberhasilannya, capaian-capaiannya, karena butuh pengakuan dari orang lain. Sebenarnya tidak ada masalah dengan segala capaian-capaian itu, karena juga bisa menjadi kesaksian, sehingga itu juga bisa jadi contoh, motivasi, acuan bagi orang lain. Hanya saja yang perlu diingat, jangan sampai yang ditonjolkan bukan Tuhan lagi, tapi kita manusia. Jangan sampai yang dipuji-puji, disanjung-sanjung bukan Tuhan lagi, tapi sudah kepada kita manusia. Saudara-saudara, karena yang kita harus ingat bahwa apapun yang dapat kita lakukan, apapun yang dapat kita peroleh, memang ada usaha dari kita, tapi tanpa campur tangan dari Tuhan, maka tidak akan kita mendapatkannya atau tidak akan dapat kita melakukannya. Saudara-saudara, sehingga kalau yang kita tonjolkan Tuhan, maka kita tidak akan menjadi orang yang lupa bersyukur kepada Tuhan. Karena orang yang rendah hati akan selalu memiliki ketergantungan kepada Tuhan, akan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Sebaliknya, orang yang sombong, orang yang tinggi hati adalah orang yang suka melupakan kebaikan Tuhan, suka melupakan pertolongan-pertolongan Tuhan, dan merasa bahwa tanpa Tuhan pun dia dapat melakukan semuanya ini. Saudara-saudara, Daud adalah tipe orang yang rendah hati dan tidak sombong. Bagi Daud, Allah itu adalah pribadi yang luar biasa. Sehingga ini juga yang menjadi dasar dari Daud untuk bersyukur kepada Tuhan. Daud merasa bahwa Allah lah yang luar biasa, yang berperang melawan musuh-musuhnya. Bukan pada pribadinya, dia hanyalah alat Tuhan yang dipakai Tuhan
Yang luar biasa di sini yang mau tekankan bahwa Tuhan Allahnya. Sehingga ini juga yang menjadi dasar Daud untuk bersyukur kepada Tuhan. Daud bersyukur dengan mengekspresikan perbuatan-perbuatan dahsyat Tuhan dalam hidupnya. Sehingga kita melihat ayat yang ke-9, melalui nyanyian ia bermazmur dengan gambus. Ayat 10-11, karena kemenangan dan terluput dari maut membuat Daud bersyukur. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan kita ini, kita belajar untuk tetap menjadi pribadi yang rendah hati, tidak sombong, meski banyak berkat yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Karena kesombongan adalah juga salah satu dosa yang dibenci oleh Tuhan. Mengapa? Karena dengan kesombongan kita akan menjadi orang yang lupa diri, akan menjadi orang yang tidak tahu diri, dan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Kita ingat kisah Tuhan menyembuhkan 10 orang yang sakit kusta. Dari 10 orang yang sakit kusta itu, hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan untuk datang berterima kasih kepada Tuhan. Ketika 1 orang itu datang kepada Tuhan, maka apa yang dikatakan Tuhan kepada 1 orang itu? Di mana 9 orang yang sama-sama sudah disembuhkan penyakit kusta. Saudara-saudara, kadang dalam hidup ini kita fokus pada apa yang Tuhan beri kepada kita. Kadang dalam hidup ini kita fokus pada apa yang boleh kita dapati dari Tuhan. Tapi kita lupa, sehingga tidak fokus pada siapa yang memberi dan siapa yang melakukan. Ketika mendapatkan kita senang, tapi kita lupa siapa yang memberi kesenangan kepada kita. Sehingga saya katakan bahwa kadang-kala kita hanya fokus kepada apa yang kita dapati, tapi kita tidak fokus kepada siapa yang memberi kepada kita. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kisah dari 10 orang ini yang disembuhkan oleh Tuhan atas penyakit kusta mereka, maka kita melihat bahwa 9 orang ini memang sudah dapat berkat, sembuh dari sakit. Tapi mereka lupa bahwa ada yang jauh lebih besar lagi yang nantinya mereka akan dapati ketika mereka datang kembali kepada Tuhan. Artinya bukan cuma berkat sebenarnya kesembuhan yang Tuhan akan berikan, tapi juga bisa saja ada berkat-berkat lain yang akan menyertainya, termasuk berkat rohani. Tapi itu tidak didapati oleh 9 orang, hanya didapati oleh 1 orang itu. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi kita diingatkan bahwa belajar dari pemazmur Daud, dia bersyukur kepada Tuhan melalui nyanyian sebagai seorang raja yang mendapatkan keberhasilan-keberhasilan itu. Karena apa? Tuhan adalah menjadi fokus dalam hidupnya, sehingga dipersembahkan semua apa yang didapatinya kepada Tuhan. Dan puncak pengakuan Daud, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Sebuah pengakuan bahwa tidak ada yang lebih dahsyat dan hebat dari Tuhan kita. Dan dikatakan di sini juga bahwa berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan pembebas kita. Karena kebahagiaan sejati hanya ditemui di dalam Tuhan, bukan pada kekuatan ataupun kelebihan manusia. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang boleh kami dengarkan saat ini.
mengingatkan kami Tuhan, bahwa tidak ada yang lebih hebat dari Tuhan kami. Tuhan kami tidak dapat dibandingin dan disamai oleh apapun juga. Sehingga segala sesuatu yang kami boleh miliki, yang kami boleh peroleh, yang kami boleh lakukan, berkat campur tangan Tuhan di dalam. Inilah juga pengakuan dari pemazmur Daud bahwa dia boleh selamat, dia boleh memenangkan peperangan. Itu berkat Tuhan yang menyelamatkan, yang memberi kemenangan bagi dia. Kami percaya bahwa apapun masalah, persoalan, pergumulan sedang kami hadapi saat ini, kami hanya dituntut untuk tidak mengandalkan kekuatan kami, tapi bagaimana kami mengandalkan Tuhan. Sehingga kemenangan-kemenangan kami akan peroleh dari setiap masalah, persoalan, pergumulan yang kami hadapi. Karena Tuhan kami hebat, luar biasa, dahsyat, dan ajaib. Berkati semua para pendengar firman Tuhan. Berkati mereka dengan segala kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, inilah kami yang berdoa, dengarkanlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikianlah perenungan firman Tuhan melalui MTPJ edisi 5 sampai 11 Oktober 2025. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi berkat untuk kita semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus.